bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Tangannya diangkat, kakinya dilipat, kepala tunduk sedikit, berdoanya sungguh-sungguh. Membaca Iqra, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Islami dina wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan rahmat kepada kepala sekolah MDA Alam Syariah yang bernama Ibunda Ika Rostika SPD. Semoga disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Amin. Dan tak ketinggalan pula kepada guru-guru yang ada di MDA Alam Syariah, dan tak ketinggalan pula kepada rekan-rekan saya yang berbahagia. Langsung saja untuk mempersingkatkan waktu, kami kelompok 4 akan observasi di sekolah di MDA ini Alam Syariah. Mohon untuk Ibu Ika Rostika untuk menjawab sedikit pertanyaan dari kami. Jadi pertanyaan pertama, apa pengertian MDA atau TPA TPQ? Ya, MDA itu tempat untuk menuntut ilmu agama, terutama untuk anak-anak yang belum bisa baca Iqra dan Al-Quran. Makanya didirikannya MD ini, MD Alam Syariah. Lalu apa nama MDA Alam Syariah ini? Awal mulanya? Awal mulanya tetap namanya MD Alam Syariah. Ya. Sejak kapan MDA Alam Syariah ini didirikan? MDA pada tahun 1995. Terus izin kita dari tahun 2002 ke Kemenak Kementerian Agama Jakarta Pusat. Lalu Bu Ika, siapa yang mendirikan MDA ini, atau per orang atau yayasan? Yayasan. Yayasan. Apa latar belakang dirikannya dari bentuk MDA ini? Dilihat dari lingkungan masyarakat sini, untuk MD itu jarang ada. Nah,
kita bangun secara masyarakat yang bangun ini MD. Jadi mereka pada senang adanya MD Alam Syariah, jadi anak-anak ada tempat untuk pendidikan agama Islam. Jadi orang tua sekitar sini gitu pada mendukung. Selanjutnya apa ada izin operasionalnya? Ada dari Kemenak Jakarta Pusat. Kalau izin yang keluarin biasanya dari Kemenak Jakarta Pusat. Tapi kita sudah terdaftar di Kanwil DKI. Kalau untuk jumlah ustadznya sendiri ada ustadz atau ustazah? Kalau ustaz 1, kalau ustazahnya ada 6 ya. Ya bukan ustazahnya Mulidah Susan 6. Kalau untuk rata-rata apa jurusannya gitu? Ada SMA ada, yang S1 ada, D3 ada, pesantren ada. Kalau untuk jumlah santrinya siswa di sini Santri sekitar 110. Kan kita dari usia TK tuh masing-masing ada jamnya gitu. Usia TK sampai yang SMA, sekolah SMA. Malam dia kayak ngajinya. ada biaya itunya SPP. Ada 30.000 sebulan. Kalau untuk honornya boleh ditanyakan? Honornya sangat, honornya sangat besar sekali. Balik, sukarela kalau di sini sukarela. Kalau untuk sumber pembiayaannya dari donatur atau ada? Kita nggak punya donatur, dari infak anak-anak aja. Nah, infak. Jadi kita seling-suling ya, selangsa. Kalau biaya dari MD kita nggak mungkin bisa untuk butulin gitu. Tapi alhamdulillah berkat. Dan dari TK kan di sini ada TK paginya. Mungkin dari biaya TK itu ada dana dapat TK itu dari dapat BOP. Jadi kita seling-seling kalau MD nggak ada uang, dari TK ada, kita pakai untuk betulin sekolahan. Apa ada kekurangan yang rusak-rusak, misalkan kipas angin, apa AC itu. Ini dari suling itu aja duitnya diputer-puter. Iya. Subsidi silang. Kegiatan pembelajarannya juga di kelas-kelas ini ya, Bu? Iya, gantian. Di sini dari pagi sampai Malam jam 9 ya Bu Robi tuh. Pagi, kalau untuk madrasahnya dari 8:30 sampai jam 9, setengah 9. Malam. Jam 12:30 untuk madrasahnya. Yang malam itu kelas tinggi. Yang anak-anaknya SMA itu malam. SMP siswanya SMA. juga yang dari pagi berarti datang lagi? Enggak, beda-beda. Beda-beda. Kalau kurikulumnya pakai atau apa Bu? Ada Kurikulumnya dari Kemenak. Kita ada kurikulum, saya belum sempat nyari. Di situ tuh berkas banyak banget tuh. Saya belum sempat nyari. Nanti kalau mau butuh lihat kurikulumnya, aja cari aja di situ sih. Ya. Ada semua di situ. Data anak juga ada. kalau sumber buku ajarnya Dari Kemenak. juga. Kemenak itu yang dari, kalau di sini kelas 1 itu SD-nya kelas 3 kelas 4. Nah, sampai kelas 4 di sini SD-nya kelas 6. Nah, jadi kalau MD itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Yang malam itu namanya kelas lanjutan ke atas. Ada tematik itu nggak ada ya Bu? Enggak Nggak pakai. pakai tematik. Kalau untuk harinya
belajar mengajar sampai Tiap Senin, dari Senin sampai Jumat. berarti hari Sabtu Minggunya. Sabtu Minggu libur. Kemudian metode apa aja Bu yang digunakan dalam pembelajaran? Maksudnya itu metode belajarnya dipakein kreasi anak gitu atau Kalau dari kelas 1 kelas 4 kan ada bukunya tuh. Bukunya ada 7, ada akidah akhlak, bahasa Arab, fikih, tarik Islam, Al-Quran hadis. berarti seimbang umum sama agama. Iya. Jadi dari situ aja untuk metodenya, dari buku paket lah. Kecuali anak yang di bawah yang kayak belum sekolah kelas 1 SD itu kreasi gurunya. Nah, kan ada hafalan surat, hafalan hadis, hafalan doa-doa. Kalau yang kecil-kecil itu yang dari kelas 1 ke bawah. SD-nya kelas 1, terus ada yang belum sekolah, TK, ada yang Dan itu pasti ada penilaian harian ya Bu. iya ada. Apa UTS, UAS. Iya, itu setiap 6 bulan sekali. Kemudian bagaimana dukungan dari masyarakat sekitar tentang MDT Al-Amsyiriah ini? Sangat bagus dukungannya. Sangat ya, kalau menurut saya gitu, kayaknya ibu-ibu yang anaknya ngaji di sini pada semangat untuk mendukung, ya antarin nungguin, terdiajarin di rumah juga gitu. Apalagi yang masih kecil-kecil yang usia dini tuh banyak banget. Murid saya tuh 30 untuk 2 kelas. Jadi itu anak-anak yang kecil. Karena memang di sini TK-nya ini aja tuh, ada lagi sih yang lain. Cabang. TK banyak di sini. Di sebelah Ada PAUD. Iya, di lingkungan sini banyak. Kemudian kegiatan rapat orang tua itu ada dalam berapa bulan atau Paling setahun sekali pertama kita datang pelajaran baru kita masuk. Nah, kita kasih tahu dulu, ini anaknya nanti belajar ini Bu, gitu. Ada kegiatan ini, nanti kalau ada kegiatan ibu harus ikut anaknya. Biayanya bisa nyusul berapa. Biasanya kita biaya termurah diniin. Biar kalau kita mahalin mamanya minta pindah, anaknya dipindahin ngaji. Kan kasihan udah semangat di sini, anaknya dipindahin ngaji. betah ya Bu? Udah betah. Berarti pasti ada hambatan ya Bu dari internal atau eksternal. Iya pasti ada hambatan sih pasti. Contohnya apa Bu? Hambatannya kalau menurut orang tua, kalau kita SPP-nya mahal, protes ya. Nah, makanya kita kalau mau naikin SPP lihat dulu diskon dulu. Iya. Udah berapa tahun kita nggak naikin nih, misalnya 4 tahun atau 5 tahun. Kita panggil orang tuanya rapat. Kita udah rapat tuh kadang orang tua nggak mudeng. Kita udah naikin, Bu, kok tahu-tahu segini? Padahal kita udah nginiin rapat kan. Absensi ada, rapat yang datang siapa. Itu hambatannya satu. Yang kedua itu tentang kegiatan. Kalau MDT itu ada kegiatan lomba. Lomba setiap 2 tahun sekali tuh ada lomba anak-anak. Macam-macam lombanya tuh. Oh ya, namanya Persadin. Nah, dari tingkat kota nanti kalau misalnya menang juara 1 naik ke tingkat TKI. Nah itu kan butuh biaya. Orang tua kalau udah ketahuan biayanya sekian, dia nggak boleh ikut anaknya tuh. Padahal anaknya berprestasi. Ya kita yang ngalah, kepala sekolah sama guru ngalah. Udah deh, gratis aja, biarin kita yang tanggung semua yuk. Biar anaknya maju kan, niat saya gitu, biar anaknya maju, biar MD ini terkenal. Kalau niat saya gitu aja sih, sama anak. juga lembaganya dilihat deh dari Kemenaknya, oh ini aktif nggak Al-Amsyiriah, kalau ada kegiatan apa itu pasti dinilai gitu. Iya kan dilihat juga keaktifan kita, karena guru-gurunya alhamdulillah dapat dana hibah dari Kemenak gitu. Jadi ada kegiatan apapun tentang anak, lomba-lomba tentang apa aja harus aktif, kita harus ngirim gitu.
biayanya mau mahal mau saya pokoknya ngirim aja. Justru pahalanya ada di situ. Iya. Kita emang ikhlas ya, itu berkah lah. Nah, Kalau untuk evaluasi pasti ada ya Bu ya di sini. ada. Antar kepala sekolah, guru-guru. tentang kegiatan. Paling kita evaluasi itu kita namain raker. Setiap setahun sekali mau anak-anakmu masuk tuh masuk pelajaran ajaran baru. Nah, kita sebelum masuk kita raker dulu sama Bu Guru. Apa sih keluhannya Bu Guru? Apa yang harus saya lengkapi? Apa yang harus saya bantu lagi, apa yang kurang di sini gitu. Paling gitu soal anak-anak. Anak ini naik kan, saya harus tahu mana yang nggak naik, mana yang naik. Kenapa kok naik? Dia kurang mampu. Nah, kurang mampu kalau dinaikin kesian. Ntar malah dia nggak mau ngaji kalau susah pelajarannya. Kan lama-lama kan pelajaran susah. Dari kelas ke kelas kan lebih tinggi apalagi. Kelas 4 itu ada ujian kita, ujian negara. Ujian negara. Jadi ujian se-Indonesia itu. Ujian ada anak kelas 4 tuh harus nabung sama bu gurunya karena bayarnya lebih mahal. Itu ujian itu termasuk ujian, bayar wisuda, rehlah. Ada tiga item tuh. 1 tahun itu anak yang kelas 4 kelas tinggi itu harus ikut, biarpun itu bayarnya mahal. Makanya orang tua sebelum anaknya naik kelas 4 udah dikasih tahu sama guru, nih biaya muncul, tapi ini pengeluaran untuk ini orang tua harus tahu. Makanya dia nabung sama bu gurunya, nabung tiap minggu. Tinggal nambahin berapa kan jadi ringan. Tapi alhamdulillah selama ini anak sih kalau suruh ujian maju terus, ujian ikut terus. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu untuk saran atau harapan Ibu ke depannya ingin MDTA Al-Amsyirah ini jadi sekolah yang seperti apa? Pengen saya MDT Amsyirah ini seperti pengen yang lebih dikenal sama ilmunya, ilmu anak-anak gitu. Anak-anak juga ketemu guru sopan, biarpun di jalan negor, salim, cium tangan ya. Jangan nggak mau kenal gitu gurunya lewat. Nah terus pengennya juga orang tua sekitar juga sama MD ini lebih mendukung gitu. Kalau ada apa-apa, ayo bareng-bareng kita ini. Itu aja sih pengen saya biar anak-anaknya maju. Oke Ibu, ini terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya. Saya sama teman-teman udah diizinin buat observasi di sini. Iya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Selalu diberikan kelancaran dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.